Good afternoon, student. How are you today? I'm fine too. Thank you. Okay, before we start the lesson, I want to ask you to pray the verse. Who wants to read the prayer to the hands, please? In the seats ready, let's pray together. Amen. Okay, thank you. Okay, now I want to check your present tense. The first, Amanda, Andini, Bunga, Cici, Dina, Dwi Rahma, Flora, Gina, Julie, Kania, Marta, Nadia, Hana, Safira, Rasa, Namila, Frizi, Gema, Herza. Okay, thank you very much. Now I will give you the motivation how to can learn English very well. Look at the slide. Okay, quote of the day. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Artinya apa? Do you know the meaning of the motivation? Dengan kamu membaca, ada banyak hal yang bisa kalian ketahui. Dan dengan kamu banyak belajar, akan ada banyak tempat yang bisa kamu kunjungi. Intinya apa? Jika kalian itu lebih giat belajar, saya yakin kamu ingin pergi kemanapun bisa kalian kunjungi. Bahkan seperti bahasa Inggris, bahasa apa? Internasional. Jadi kalian bisa pergi ke seluruh dunia. Itu yang akan memotivasi kalian bagaimana bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Okay, before we start this lesson, I want to ask you what did you learn last
Narrative text. Okay. What's the meaning of narrative text? A narrative text is an imaginary story to entertain people. Okay, thank you, Cici. Kita tepuk to Cici. Okay, now I will give the material. That's the narrative text. Look at the slide. Ya, kompetensi dasar. Jadi ada kompetensi dasar yang nanti kita akan pelajari selama 2 jam pembelajaran. Yang pertama apa? Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi tertiap legenda rakyat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang kedua apa? Coba bisa salah satu membacakan Andini, please Andin. Dibaca aja yang poin 4.8. Menyajikan teks naratif pendek dan sederhana terkait legenda rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial. Oke, itu kompetensi saja yang harus kita pelajari. Kemudian apa? Tujuannya. Tujuan kita belajar bahasa Inggris hari ini. Yang pertama itu pengen apa? Kalian peserta didik dengan menentukan gambaran umum informasi rigid tersurat maupun tersirat dari teks narasi lisan dengan memberi dan meminta informasi terkait isi cerita legenda. Jadi nanti di sini kalian harus bisa apa? Memberikan informasi. Ya, jadi nanti ibu akan memberikan video, ya kan? Kemudian menjelaskan materi naratif yang sesuai dengan video tersebut. Kemudian yang kedua, dengan mendengarkan pemaparan dari guru, nanti melalui PowerPoint yang akan ibu tampilkan, kalian bisa berdiskusi dengan ibu. Ya, apa tentang apa? Menganalisis unsur kebahasaan. Menganalisis itu apa? Kalian tidak hanya tahu saja, tetapi nanti bisa membuat kalimat yang sesuai dengan teks naratif. Nanti kita presentasikan. Beberapa siswa nanti akan ibu tunjuk bagaimana nanti cara menentukan kalimat dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, sekarang lanjut lagi. Ya, ibu ulang lagi ya dari definisi naratif teks. Tadi ada the meaning of narrative is an imagine story of to entertain people. Jadi tujuannya itu memang untuk entertain, yaitu menghibur. Purpose maksudnya social function of the narrative text to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi sama, intinya apa? Kalau cerita naratif itu adalah tujuannya menghibur si pembaca. Beda ya dengan deskriptif, exposition, atau mungkin bentuk teks yang lain. Oke, language feature of narrative. Di sini untuk teks naratif yang perlu kalian ketahui adalah apa? Materi yang disampaikan itu menggunakan kata kerjanya bentuk kedua. Saya yakin kalian tidak asing dulu pada saat SMP, pada saat membuka kamus itu yang bagian tengah ya. Itu saya yakin ada regular dan irregular verb. Kalau nggak salah lembaran kertasnya itu beda warna ya, full color itu. Ya, jadi memang kata kerja yang digunakan adalah past, yaitu kata
berarti berubah, tidak sama. Ya, tulisnya nanti Mas Gemma, nanti ada waktunya untuk menulis ya. Ini fokus dulu, look at me, and then listen carefully. Oke. Next, time conjunction. Ada waktu penghubungnya. Jika membuat kalimat dalam simple past tense, itu kalian sering menemui kata-kata ini. When, then, suddenly, and etc. Nah, etc itu kalau dalam bahasa Indonesia itu dan seterusnya. Tahu artinya apa itu when? Kapan? Then. Kemudian suddenly, tiba-tiba. Wah, keren ini. 11 TCKT 1 is the best ya. Iya, apa kabeh? Coba nanti kalau tak tunjukkan tabel irregular, paham nggak ya? Jangan hanya kata-kata yang ada di sini. Oke, kemudian apa? Ciri-cirinya ada spesifik karakter, yaitu, nah di sini contoh ceritanya yang ibu ambil nanti apa? Sang kuryang. Sudah pernah mendengar sang kuryang? Nah, kemudian nanti ada action verbnya. Kata kerja yang digunakan ya seperti tadi keterangan juga di atas, berarti ada regular and irregular. Oke, tadi kembali lagi cerita yang ibu angkat adalah sang kuryang. Have you ever heard that story? One of you who wants to know sang kuryang. Apa sih itu sang kuryang? Menceritakan tentang apa? Come on, one of you. Oke, Flora. Betul ya, itu Mbak Flora ya? Oke, Mbak Flora. Dari mana itu sang kuryang? Cerita sang kuryang berasal dari Jawa Barat. Cerita ini mengisahkan awal mula ceritanya tak berperahu. Cerita utama dari kisah ini adalah kegagalan usaha sang kuryang untuk menikahi Dayang Sumbi. Betul sekali, tanggupan perahu. Nah, saya yakin kalian sudah pernah dulu SMP study tour ke sana ya? Corona, kalian ternyata korban corona. Ini nanti gimana? Oke, ya tanggupan perahu itu ada di Jawa Barat. Itu awal mulanya adanya gunung tanggupan perahu yaitu dari cerita sang kuryang. Ya mungkin beberapa sudah ada yang tahu ceritanya, tapi nanti hari ini kita akan belajar lebih detail. Tapi jangan lupa ya kan, ceritanya dalam bahasa Inggris. Jangan hanya tahu dalam cerita legenda bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Inggris kalian juga harus tahu. Okay, now I want you to watch the video about sang kuryang. Ya, tugas kalian tidak hanya watching the video, but you can learn and find the vocabulary. Nanti pada saat video nanti ditayangkan, satu ya pasti harus dipahami. Yang kedua, kalian harus mencari, find the vocabulary. Kata kerjanya apa? Cari mana yang regular, mana yang irregular. Ya, ciri-cirinya tadi sudah ibu sampaikan ya. Berarti kata kerja plus ed atau mungkin yang irregular. Ya, oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Ada videonya. Once upon a time, there was a kingdom in Brianna land. There lived a happy family. They were a father in the form of dog named Tuma, a mother which was called as Dayang Sumbi, a child, Sang Kuryang. One day, Dayang
Sumbi asked her son to go hunting with his lovely dog, Tuma. After hunting all day, Son Kuryang began desperate and worried because he hunted no deer. Then, he thought to shot his own dog. He took the dog liver and carried it home. Soon, Dayak Sumbi found out that it was not a deer liver, but Tumang's, his own dog. So, she was very angry and hit Son Kuryang's head. In that incident, Son Kuryang got wounded and scarred, then cast away from their home. Years go by. Son Kuryang had traveled many places and finally arrived at the village. He met a beautiful woman and fell in love with her. When they were discussing their wedding plans, the woman looked at the wand in Son Kuryang's head. It matched to her son's wand who had left several years earlier. Soon, she realized that she fell in love with her own son. She couldn't marry him, but how to say it? Then, she found a way. After that, Dayak Sumbi said that she would marry him, but in one condition. Son Kuryang, I want a lake and a boat for celebrating our wedding day. You have to make them in one night, said Dayak Sumbi. Son Kuryang said that he would build a lake and a boat soon. With the dawn just moments away, and the boat was almost complete, Dayak Sumbi had to stop it. Then, she lit up the eastern horizon with flashes of light. It meant the cockcrow for a new day. Son Kuryang failed to marry her. He was very angry and kicked the boat. It fell over and weakened the mountain of Tangkuban Perahu. Okay. Do you understand the story? Tahu nggak ceritanya padi itu tentang apa? Tadi sepintas Flora itu sudah menjelaskan. Ceritanya dari coba yang ditangkap dari yang tadi kalian dengarkan. Coba apa sih? Ayahnya sendiri karena frustasi tidak menemukan sebuah usaha untuk diambil dari livernya. Jadi ibunya marah terus mengusir anaknya, lalu anaknya travel atau menjelajah dan menemui sebuah desa, lalu menemukan sebuah wanita cantik, yaitu dia tidak tahu kalau itu adalah ibunya sendiri dan dia jatuh cinta. Lalu ibunya menyadarinya dan dia menyuruh Sakuryang untuk membuat perahu dan sebuah danau agar tidak jadi menikahinya. Ya, sudah dibuat, tapi saat itu Dayak Sumbi sudah berpikir agar tidak menikahinya. Lalu dia membuat sebuah cahaya agar air bisa terpapak, lalu menandakan kalau itu sudah pagi dan sang Kuryang itu gagal menikahi ibunya. Lalu dia marah, menendang perahu yang dijadikannya sekarang itu Gunung Tangkuban Perahu. Mesti kosakatanya sudah menguasai miliaran kata. Oke, sudah paham kan ini ya? Ceritanya seperti itu. Jadi apa? Sang Kuryang itu awalnya tidak tahu. Ya, benar nggak? Ya, tidak tahu. Ternyata wanita yang selama ini dicintai ternyata ibunya sendiri. Sama tadi ibu namanya Dayak Sumbi. Berarti ibunya cantik sekali ya? Iya, ibunya awet muda. Syaratnya awet muda ya apa? Oh, banyak wudhu. Iya, banyak ibadah pastinya ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Tadi sampai ke sini ya. Beberapa kata yang tadi kalian dengar, dengar dan lihat. Muncul beberapa kata ini, regular dan irregular.
sini ada interrogative sentence, yaitu kalimat tanya. Kalau kalimat tanya seperti materi kelas 10 atau mungkin pada saat kalian di SMP ya, kalimat present ya, auxiliary mesti ada di depan jika itu kalimatnya adalah kalimat irregular. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Did she work yesterday? Timingnya, waktunya juga ini menunjukkan waktu masa lampau. Oke. Nah, lanjut. Ini yang tadi Ibu sampaikan di kamus ya, atau mungkin kalian buka-buka buku apapun. Di sini ada regular dan irregular. Yang pertama bentuk present, yaitu verb 1. Bentuk present verb kedua, and then participium ini ya. Ini adalah bentuk ketiga. Abaikan yang verb ketiga. Kalian lihatnya verb 1 dan 2, fokusnya di 2. Tapi biar kamu tahu verb kedua itu bisanya seperti ini, ya lihat dari verb ke-1. Nah, ini kalian bisa lihat kata-kata ini saya yakin tidak asing bagi kalian. Apalagi ini number 6, marry. Ya, kamu sering mendengar kata-kata atau film-film would you marry me? Ya, artinya apa sih marry? Menikah. Iya, bukan roti mari ya. Oke, sing. Nah, ini pengucapannya juga beda. Sing, sang, sang. Jangan sing, sang, song. Apa mana? Sing, song sang. Nah, song sang kaya bayi song sang. Oke, materi yang tadi Ibu sampaikan saya yakin ini paham, tapi ya setelah ini mungkin lupa. Nah, makanya tolong saya kasih waktu kalian untuk write the material, tulis materi yang tadi Ibu sampaikan. Ya diringkas saja, tidak usah detail. Dari mana tadi? Oke, dari rumah saja ya, langsung ya. I will give you just 2 minutes to write the material. Finish, student. Selesai? Oke, regular and irregular. Ini tunjuk apa? Raise your hand. Oke, raise your hand. Good. Silakan coba. Regular verb. Come on. Oke. Ask. Try become try. Side become the side. Kick become kick. Kill become kill. Okay, the meaning of the word? Yes, the meaning ask is bertanya. Try is mencoba. Decide is memutuskan. Kick is menendang. Kill is membunuh. Okay, thank you. Give applause to teman-teman. Kata-kata itu nggak asing ya bagi kalian ya. Ya, apalagi tadi coba Mas Gema, Ibu bisa lihat. Decide, oke, try. Nah, jadi kata-kata ini maksudnya tadi apa? Regular, yang beraturan, hanya menambahkan ed. Sekarang irregular.
stop dulu. Ada to be, is, and are. Ini kita mengulang materi yang lalu ya. Is and are itu memang betul adalah to be. To be itu artinya just completed, hanya melengkapi. Is and are. Sekarang ibu tanya, subjek apa sih? Yang pas, yang sesuai dengan to be yang tadi disampaikan sama siapa tadi? Mbak siapa? Andini. Kalau I, kita pakainya to be apa? I am. You are. She is. He is. It is. They are. We are. That's very good. Kemudian tadi apa? To be present is and are become. To be is and are become was were. Oke, stop dulu. Ada to be, is, and are. Ini kita mengulang materi yang lalu ya. Is and are itu memang betul adalah to be. To be itu artinya just completed, hanya melengkapi. Is and are. Sekarang ibu tanya, subjek apa sih? Yang pas, yang sesuai dengan to be yang tadi disampaikan sama siapa tadi? Mbak siapa? Andini. Kalau I, kita pakainya to be apa? I am. You are. She is. He is. It is. They are. We are. That's very good. Kemudian tadi apa? To be present is and are become menjadi Was were. was and were. Ya. Were itu apa? Beda dengan where ya. Kalau where itu adalah di mana, sedangkan were itu to be present, ya, to be present. Sekarang apa? Kembali lagi, subjek yang digunakan. Kalau I pakainya was and were. Was. I was. You were. Good. She was. He was. They were. Kemudian apa lagi? It was. That's good. Very good. Next, apa lagi? Kata apa lagi coba Mbak Andin? Go become went. The meaning is pergi. Okay, good. Next. See become saw. The meaning is melihat. Make become made. The meaning is membuat. Meet become met. The meaning is bertemu. Oke, bertemu. Meet, met. Sama dengan tadi kata apa? Keep. Jadi cat. Good. Ya, 1 sampai 8 sudah selesai. Ya, berarti kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini sudah selesai ya. Coba sekarang kalian ingat lagi ceritanya ya. Kemudian nanti ibu akan merefleksikan diri ya. Kira-kira dari materi yang sudah ibu berikan, kalian sudah paham atau belum? Oke, yang pertama, ibu duduk dulu aja ya, nanti siap dijawab. Oke. Frizi, coba Frizi, what does the story telling about? Ceritanya itu tentang apa? Cerita sang orang ini tentang seorang anak ya, bernama Korea. Iya, sang Korea. Sang Korea yang mencintai dirinya sendiri. Oke, very good ya. Sudah paham berarti ya. The next, how do you feel after you watching the video? Setelah kamu melihat ya video tadi, how do you feel? Perasaannya apa? Oke, go on. Bacanya enggak? Julie, apa Julie? I feel sorry for Sang Korea. Oke,
Ya, akhirnya Mary nggak with Dayang Sumbi, tidak, ya, karena tahu bahwa iya ternyata Dayang Sumbi adalah ibunya. Kemudian, what does the tenses use it in the narrative video? Tensesnya tadi apa? Simple. Dari cerita ibu sekarang conclusion, yaitu kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Biasanya memang kalau sudah ada the story of the text, ada cerita di situ biasanya ketemu yang namanya moral value. Apa itu pesan moralnya yang bisa kita ambil dari cerita itu. Pesan moralnya apa? Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Nah, ini kayaknya Pak Mas Frizi sudah siap ini. Oke, silakan. Karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Oke, thank you very much. Seperti Frizi ya. Ya, jadi penting sekali itu yang namanya jujur. Ibu harapkan setelah kalian melihat video ini, kalian terapkan. Ya, sekecil apapun masalah itu, semuanya berlatih untuk bersifat jujur. Oke, gitu aja. I think time is over. Waktunya sudah habis. Before I close the meeting, ya, pertemuan hari ini cukup. Any question? No? Okay, thank you very much for your attention, for your participation. I don't ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa yang jelas hari ini. Terima kasih sekali, kelas ini sudah sangat aktif ya mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.